Kalau enggak bisa. Oke, sekarang kita mau mulai ibadah tunas remaja kita. Buat adik-adik yang bisa on cam silakan. Mungkin ada kesibukan atau apa, tapi tetap mau beribadah di tunas remaja, oke, nggak apa-apa juga. Kita mau persiapkan hati kita mau berdoa sebelum nanti saya memuji Tuhan ya. Mari kita bersatu di dalam doa untuk doa pembuka kita hari ini. Ya Allah yang kami sembah di dalam anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih ya Bapa. Pada siang hari ini kami anak-anak-Mu tunas remaja dan guru-guru sekolah minggu bisa hadir Tuhan. Kami berucap syukur Tuhan untuk hari ini kami masih diberi kesempatan untuk beribadah ya Bapa. Biarlah di dalam masa-masa remaja kami Tuhan, kami mengenal Engkau dan bertumbuh Tuhan menjadi anak-anak yang baik Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang berbuah lebat Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Bapak yang memeserahkan ibadah tunas remaja ini dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Kak Neneng untuk memulai ibadah kita. Kita menyanyi pujian hari ini ku rasa bahagia.
Oke. Adik-adik, Kakak boleh sekali lagi nggak minta tolong untuk on cam. Kalau nggak bisa on cam, Kakak cuma mau absen nih satu-satu, pengen dengar suaranya. Pengen dengar suaranya ya. Coba Kakak panggil Mika. Halo Mika. Halo. Halo. Halo Maila. Halo, Kak. Oke. Friska. Halo Friska. Sukacita ya. Anla. Halo Anla. Halo, Kak. Fajariani. Halo. Halo Fajariani. Halo. Oh, ada suaranya. Oke, pagi ini kita harus tetap semangat ya, walaupun orangnya mungkin yang itu-itu aja atau sedikit, tapi Tuhan lihat hati kita yang mau beribadah, ingin mempelajari firman-Nya. Oke, apapun mungkin adik-adik sedang ada dalam masalah, apapun yang kita hadapi, mau suka mau duka, kita harus tetap percaya kalau Allah itu sanggup. Oke, Kades, kita menyanyikan lagu Allah Sanggup. Semuanya bernyanyi ya.
Oke, saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan, doa syafaat dan aktivitas yang akan dibawakan oleh Kak Pempem dan Kak Yumila. Silakan Kakak. Itu syafaatnya Kak Yumila, Kak. Langsung KPP aja. Nanti aku aktivitas. Aktivitas, Kakak. Ya, Kak Yum ke aktivitas, nanti Kak Pepem cerita dengan doa syafaat. Oke. Oke, adik-adik dan kakak-kakak semua, sambil Kak Yerita share slide kita mau berdoa dulu. Kita berdoa. Tuhan, tuntun kami sebelum kami mendengarkan cerita Alkitab, biarlah Roh Kudus itu yang memimpin kami, dan apa yang hamba sampaikan boleh diterima dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami tiap hari. Terima kasih, Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke. Shalom. Shalom. Oke. Shalom. Oke, Kak Yer, silahkan di F5 kan layar kita. Oke. Adik-adik, tahu nggak ini gambar apa? Belum, Kak Yer? Ya. Ada yang tahu ini gambar apa? Yang tahu boleh mute-kan anunya, suaranya. Masa nggak tahu sih ini gambar apa? Biasanya nih ditempel di rumah-rumah. Yesus. Yesus ngapain? Berdoa. Ngapain Yesus? Oke. Siapa yang jawab tadi? Saya. Fajariani ya? Oke. Benar, Yesus berdoa. Yesus berdoa di mana? Di Taman Getsemani ya. Oke, boleh next, Kak. Oke. Belum, Kak? Ya. Kita mau baca di Markus 14 ayat 32 sampai 42. 32 sampai 42. Adik-adik yang dan kakak-kakak yang megang Alkitab, boleh buka Alkitabnya. Kita mau baca sama-sama cerita ini. Markus 14 ayat 32 sampai 42. Boleh di-unmute suaranya, kita mau baca bersama-sama. Judulnya itu di Taman Getsemani. Perikopnya di Taman Getsemani. Ada yang sudah? Kalau sudah, boleh katakan amin. Halo? Boleh unmute suaranya biar kita baca sama-sama Alkitab kita. Adik-adik, Nika, Anla, Maila, Afriska, Ben Fajariani, boleh unmute suaranya, kita mau baca sama-sama. Sudah, Kak. Sudah, Kak. Oke. Di Taman Getsemani, kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku berdoa." Dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Ia maju sedikit, merebahkan dirinya ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah,
supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa yang itu juga. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Cukuplah, saatnya sudah tiba. Lihat, Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Amin. Oke Kak, boleh next? Ya. Oke, adik-adik dan kakak-kakak, hari ini, minggu ini kita mengingat, merayakan atau memaknai Hari Minggu Sengsara yang pertama. Di mana Hari Minggu Sengsara yang pertama adalah hari sebelum Tuhan Yesus disalibkan. Jadi minggu yang pertama ini adalah awal-awal penderitaan Tuhan Yesus. Penderitaan Yesus, seperti itu. Adik-adik dan kakak-kakak semua, kita harus tahu dulu nih apa arti Getsemani. Getsemani itu dalam bahasa Yunani ya, itu artinya sebuah taman di kaki Bukit Zaitun. Jadi kalau Bukit Zaitun, pohon ara, terus apalagi yang identik dengan Timur Tengah, anggur gitu, itu identik dengan Timur Tengah gitu ya. Dan semuanya mempunyai maknanya tersendiri gitu. Bukit Zaitun itu bisa jadi minyak zaitun, biasanya untuk pemerapan. Kemudian next Kak, di Taman Getsemani menjadi awal penderitaan Yesus, jalan salib pertamanya. Kita tahu perikop yang telah kita baca tadi, judulnya kan di Taman Getsemani. Di Taman Getsemani itu menceritakan bagaimana Tuhan Yesus dan ketiga muridnya, disebutkan ada Petrus, Yakobus, dan Yohanes, itu bersama-sama dengan Yesus di Getsemani. Sebenarnya mau berjaga-jaga dan berdoa, tetapi mereka tidur gitu ya, meninggalkan Yesus sendiri yang berdoa seorang diri gitu. Lalu apa makna dari perikop ini? Mungkin next Kak. Nah, perikop ini membawa kita kepada pemaknaan tentang penderitaan pertama Yesus, adik-adik, sebelum dia disalibkan atau sebelum ia menebus segala dosa manusia di Golgota. Sebelum kita memaknai penderitaan Tuhan Yesus, kita harus tahu dulu nih siapa itu Yesus. Next Kak. Yesus, siapa itu Yesus? Ada yang menjawab, dia itu adalah Tuhan. Orang-orang Kristen percaya dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi jangan lupa bahwa Yesus juga adalah seorang manusia. Dia Allah sejati, dan di satu sisi manusia sejati juga. Jadi kita harus tahu nih, ranahnya Tuhan Yesus sebagai Tuhan, itu misalnya nih, kemahakuasaannya. Dia membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang-orang yang sakit. Apalagi? Siapa yang tahu wujud ketuhanan Yesus di Alkitab? Boleh dijawab? Ada yang tahu? Apalagi ya? Banyak ya tentang ketuhanan Yesus. Dia sanggup mengubah air menjadi anggur gitu ya di perkawinan di Kana, atau ada banyak sekali. Kemudian dari sisi kemanusiaan Yesus, dari mananya kita lihat? Ada berbagai macam juga sisi kemanusiaan Yesus. Yang pertama tentunya fisik ya, tentunya fisik. Kemudian yang kedua adalah sifat-sifat manusianya. Kita tahu bersama di dalam Alkitab menceritakan di sebelum-sebelumnya tentang pelayanan Tuhan Yesus. Yesus juga pernah marah-marah gitu ya di Bait Allah. Iya, pernah marah-marah di Bait Allah. Itu manusiawi sekali itu marah-marah. Tapi marahnya bukan karena
Dia benci ya, dia benci kepada orangnya, tapi benci karena dosa-dosa yang dilakukan orang-orang gitu ya. Ada sarang penyamun gitu di bait Allah, ketidakadilan di bait Allah. Itu yang Tuhan Yesus benci, makanya dia marah. Kemudian kemanusiaan Yesus di cerita-cerita yang lain apa? Misalnya dia juga merasakan lapar saat dia setelah di 40 hari Digurun. puasa gitu. Ya, benar. 40 hari puasa, dia merasakan lapar, manusiawi. Kemudian juga dia merasakan haus ketika dia berbicara dengan perempuan Samaria di sumur, kalau tidak salah ya di Yohanes. Dia juga merasakan haus. Kemudian di perikop ini, next Kak. Perikop ini kemanusiaan Yesus begitu ditonjolkan. Kenapa? Karena dia menderita secara batin, jiwa. Kita pun secara manusia biasa gitu ya, juga mungkin juga merasakan bagaimana rasanya menderita secara batin. Inside our body gitu ya, di dalam diri kita itu menderitanya tuh sangat sakit gitu ya. Dalam ayat 34 mengatakan Tuhan Yesus mengatakan bahwa hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Bayangkan adik-adik. Segitu sakit, segitu menderitanya Yesus. Kenapa? Karena dia akan diserahkan untuk menderita, untuk diolok-olokkan, bahkan untuk mati di kayu salib. Dia akan pasti tahu dan akan mengalami hal itu. Dan dia secara manusiawi dia sangat takut. Di ayat 33b mengatakan takut dan gentar. Lalu 34 mengatakan hatinya sangat sedih. Hatinya sangat sedih seperti mau mati rasanya. Bayangkan. Bahkan kalau kita bisa bandingkan di cerita Lukas itu dan Matius, di Lukas khususnya, di Lukas itu ada sama ceritanya dengan Injil Markus ini, di Taman Getsemani juga mengatakan bahwa keringat yang jatuh, peluh yang jatuh dari tubuh Yesus itu seperti tetesan darah. Bayangkan betapa dalam jiwanya itu sangat menderita, keringatnya aja sampai keluar darah gitu. Bayangkan adik-adik. Kita mungkin seperti manusia, kita sebagai manusia biasa, mungkin kita hanya menangis gitu, yang hanya mengeluarkan air mata biasa. Tapi bayangkan Tuhan Yesus sampai keringatnya aja sampai seperti tetesan darah gitu ya. Sangat-sangat menderita sekali. Kemudian, next Kak. Kemudian makna dari penderitaan pertama Yesus ini adalah kerendahan hati, sukarela, bukan terpaksa. Ayat 36 akan kakak bacakan. Katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Bayangkan betapa rendah hatinya Yesus, karena dia tahu posisinya sebagai manusia, walaupun di satu sisi dia sebagai Allah gitu ya, tapi dia dengan rendah hati mengatakan, bukan kehendak aku yang jadi Bapa, tapi kehendakmu. Sukarela, bukan terpaksa. Artinya, apa yang akan terjadi dengan Yesus, dengan pribadinya, dia terima secara berserah kepada Allah. Dan bukan juga terpaksa gitu ya. Kalau misalnya terpaksa, nggak ada gunanya dia menebus dosa kita gitu. Tuhan Yesus melakukannya dengan sukarela, pastinya dengan kasih, dengan kebesaran hati, dengan kasihnya yang begitu besar gitu ya. Kalau Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah sehingga yang mengaruniakan anaknya, yaitu Tuhan Yesus. Itu sangat-sangat sangat-sangat berarti gitu ya bagi umat manusia, khususnya bagi orang-orang percaya. Karena wujud kerendahan hati ini
kerendahan hati Yesus juga harus diterapkan gitu bagi kita sekarang. Oke, yang dapat kita pelajari, adik-adik dan kakak-kakak semua, memaknai penderitaan pertama Yesus, walaupun Yesus belum belum angkat salib istilahnya, angkat salib, tapi dari di Taman Getsemani ini menjadi awal penderitaannya. Awal penderitaannya secara batin, terutama secara batin, secara jiwa. Dia begitu sakit, dia begitu sedih, dia begitu takut akan menghadapi berbagai pencobaan yang kedepannya. Tadi kita telah sebutkan arti dari Getsemani, yang artinya Bukit Zaitun ya. Taman di kaki Bukit Zaitun. Di Taman Getsemani menjadi awal penderitaan Tuhan Yesus, menjadi awal penderitaan Yesus, sedangkan di Golgota atau Bukit Tengkorak itu menjadi akhir penderitaan Yesus. Kita melihat bagaimana rute jalan salibnya ya. Jadi dari Taman Getsemani dulu, terus jalan mengikuti alur sampai di Bukit Tengkorak atau di Golgota. Jadi kita melihat bagaimana penderitaan Yesus, dia pertamanya begitu menderita secara batin, jiwa. Nantinya kita melihat di minggu-minggu yang selanjutnya kita akan melihat bagaimana secara fisik, bahkan mungkin secara mental juga ya, karena dia dicemooh juga, itu juga menderita. Dan secara fisiknya ketika dia ketika dia memikul salib dan mati di kayu salib gitu. Adik-adik, dari cerita ini kita bisa belajar bagaimana kalau tema sekolah minggu hidup menghasilkan buah gitu ya. Adik-adik tahu nggak kalau misalnya untuk menghasilkan buah itu tidak instan gitu ya, melalui setiap proses. Kalau misalnya tanaman itu perlu dipupuk dulu, perlu dipangkas dulu nih pohonnya. Kalau misalnya pohon mangga atau pohon rambutan nih, yang harus berbuah harus dipangkas dulu nih, biar dia bisa berbuah banyak, berbuah lebat gitu. Begitupun dengan kehidupan kita. Seperti layaknya Tuhan Yesus, sebagai manusia yang juga menderita, kita pun dihadapi dengan kehidupan yang penuh dengan tantangan, baik itu penderitaan, baik itu masalah, atau baik itu juga kesempatan-kesempatan yang kondisi-kondisi yang bahagia juga kita alami gitu ya. Tapi fokus kita adalah bagaimana kita memaknai penderitaan Yesus yang juga kita aplikasikan dalam kehidupan kita ketika kita juga menderita gitu ya. Seperti Yesus, walaupun dia menderita, tapi harus dicatat nih bahwa penderitaannya dia tetap berharap kepada Bapa. Dia terus menjalin relasi ini dengan Bapa. Begitupun dengan kita, agar penderitaan yang kita tanggung ini tidak begitu sangat menekan kita sampai kita terjatuh, bahkan ada yang sampai mau bunuh diri gitu ya, karena penderitaannya sangat berat gitu. Jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan, kepada Yesus terutama. Karena Yesus juga pernah menderita gitu. Dia tahu apa yang kita rasakan sekarang ketika kita sedang menderita gitu. Jadi berharaplah pada Yesus, tetap mengikut dia, karena dia tetap mengangkat salib kita, memikul salib kita, apa penderitaan itu, sampai akhir hidup kita. Itu pesan Minggu Sengsara pertama ini untuk kita, adik-adik dan kakak-kakak. Kita akan berdoa, nanti aktivitas, kita tolong Kak Yum yang akan pimpin. Kita mau berdoa untuk syafaat kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan cerita Alkitab, firman-Mu tentang penderitaan pertamamu di Taman Getsemani. Biarlah firman-Mu ini menjadi rema dalam hidup kami, sehingga kami benar-benar dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kami. Tuhan, kami turut mendoakan hari ini
kepada teman-teman kami yang belum sempat hadir, Tuhan sertai dalam kehidupannya. Entah dia yang merasakan bebannya berat, ataupun sedang sakit, ataupun sedang dalam pergumulan, atau dalam kebingungan dan kebimbangan, Tuhan sertai. Begitupun juga dengan kami sekarang, Tuhan sertai pula dalam kehidupan kami. Di tengah penderitaan kami, Tuhan tetap ada dan hadir. Apapun yang menjadi harap dan cita-cita kami ke depan, Tuhan yang pimpin, Tuhan yang pegang, karena kami yakin dan percaya bahwa masa depan kami cerah dan cerlang di tangan Tuhan. Tuhan, kami berdoa bagi kondisi dunia ini yang sedang mengalami pandemi COVID. Kiranya pandemi ini segera berlalu, sehingga kedamaian, sehingga kenyamanan, sehingga keamanan secara pribadi maupun secara komunal itu boleh terjalin, sehingga kami boleh bertatap muka dengan adik-adik untuk melaksanakan peribadatan, menyembah dan memuji Engkau. Tuhan, kami juga berdoa bagi orang-orang yang terpinggirkan, bagi orang-orang yang termarginalkan. Engkau sertai, Engkau hibur mereka, Engkau beri mereka pengharapan, agar dalam kehidupannya, apa yang mereka alami, Tuhan turut bekerja, dan mereka boleh menyatakan syukur karena Allah menyertai kehidupan mereka. Begitu banyak yang kami minta, tapi kami yakin dan percaya Tuhan lebih tahu apa yang kami perlu. Demikian kami akan mengakhiri doa ini dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga yang mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan Kak Yumi. Ya, shalom. Adik-adik tunas remaja dan kakak-kakak guru sekolah minggu juga. Ya, hari ini Kak Yumila bawa kita dalam aktivitas. Buka kameranya ya. Anla, Priska, Fajaryani. Siapkan kertasnya atau buku, kertas kosong juga boleh ya. Atau bukunya yang kosong, ada pulpen, ada pewarna, kalau ada ya, pewarna, pulpen, kertas kosong, sudah siap? Kalau sudah siap, angkat, mana nih kameranya? Angkat jempolnya, siap. Ya. Kalau ada penggaris juga boleh ya. Ngapain kita nih aktivitasnya? Oke, aktivitas kita tadi kita membahas tentang penderitaan ya, banyak sekali penderitaan Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi tadi sudah dijelaskan oleh KPMPM ya dari cerita Alkitab tentang siapa itu Yesus, penderitaan secara batin katanya. Habis itu gimana kerendahan hati Tuhan Yesus, sukarela. Dia orang yang sukarela, dia bukan orang yang paksaan ya. Habis itu di Taman Getsemani, di Timur Tengah atau Bukit Zaitun ya. Nah, itu yang pertama Tuhan Yesus, penderitaan pertama, yang terakhirnya di Bukit Tengkorak tadi ya. Nah, di sini untuk aktivitasnya kita mau menggambar. Menggambar apa? Tadi ada gambar salib ya, Kakak lihat tuh oleh Kak Pempem. Yang pertama itu gambar Tuhan Yesus berdoa di Bukit Zaitun. Yang kedua itu ada gambar salib tentang penderitaan ya. Itu salib itu simbol atau lambang ya. Simbol orang Kristen. Nah, nih Kak Yumila pakai kalung salib juga ya. Nah, simbol atau lambang, logo bisa disebut juga ya, orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, simbol salib itu mengatakan akan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus ya. Akan Tuhan Yesus yang menyelamatkan manusia dari dosa ya. Habis itu
kematian. Tuhan Yesus Kristus melalui penyaliban ya. Gimana sih Tuhan Yesus mati? Itu melalui salib ya. Nah, disalibkan. Dan juga salib itu sering kita melihat di bentuk salib itu orang yang Kristen itu tempat tanggal lahirnya, ada tempat tanggal dia meninggal ya. Kalau kita ke kuburan biasa itu ada bentuk salib itu ya. Nah, adik-adik aktivitas kita membuat gambar salib seperti ini ya. Siapkan di kertas kosong. Kalau bagus dari ini boleh ya dikasih warna. Salibnya buat kayak gini. Nanti Kak Yer boleh share-kan ya. Ada nggak fotonya? Kalau nggak ada nggak apa-apa. Nah, ini gambar salibnya. Boleh pakai penggaris. Kalau nggak ada penggaris juga nggak apa-apa ya. Pakai pulpen, pewarna, ataupun spidol. Juga boleh ya. Nah, ini punya Kak Yum. Boleh dibuat dari sekarang ya. Untuk adik-adik, tunas remaja, ataupun kakak-kakak juga boleh membuat gambar salib. Kalau sudah membuat gambar salibnya, nanti kita isi ya. Apa isinya? Boleh ditulis nama dulu. Misalnya Maila, tulis nama, tunas remaja, hari tanggal hari ini ya. Nah, habis itu diisi kata-katanya di sini, kesetiaan kalian pada Tuhan Yesus ya. Kalian membuat gimana kesetiaan anak-anak Tuhan kepada Tuhan Yesus sebagai tanda kasih ya. Tanda kasih kita kepada Tuhan. Kita boleh tulis di lambang salib di sini. Tulis nama, tunas remaja, habis itu kita setia kepada Tuhan itu seperti apa? Aku setia, aku mengasihi. Misalnya, aku setia kepada Tuhan. Setia yang gimana misalnya? Kakak kasih contoh, Kak Yumila setianya berdoa, baca Alkitab, boleh setia mendengarkan firman Tuhan, boleh. Setia juga, setia ikut tunas remaja setiap minggu Jum juga boleh ya. Habis itu mengasihi, dia ada dua ya, satunya setia, satunya mengasihi. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama manusia, mengasihi papa mama, guru, siapa aja ya. Nah, kita mengasihi di sini ya. Habis itu kata setia dengan mengasihi sambil dibuat aja ya, dibuat salibnya. Kata setia dan mengasihi itu ada di 9 buah roh ternyata. Nah, 9 buah roh itu ada di Galatia 22 ya. Galatia 5 ayat 22. Maaf ya. Ada di Galatia 5 ayat 22 itu ada 9 buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, itu 9 buah roh kita ada masuk 2 di sini. Kata aku setia, setia apa tadi ya? Dan aku mengasihi, mengasihi kepada siapa ya? Ada yang mau ditanyakan? Dua atau satu? Yang di dalam salibnya itu tulis 2 atau 1? Boleh tulis 2 ya. Mengasihi dan setia. Pertama dulu setia ya. Aku setia kepada siapa dulu ya. Habis itu mengasihi siapa ya. Di lambang salibnya. Boleh dikasih warna atau dilukis-lukis ya. Kasih gambar bunga-bunga juga boleh. Kasih kreasi yang bagus ya. Bagus dari punya Kak Yumila. Ya, waktunya 5 menit ya. Mulai dari sekarang. Dari tadi ya mulainya. Silahkan ya.
Kalau nggak jelas, boleh ditanyakan lagi ya. Buat gambar salibnya, boleh dikasih warna. Habis itu buat namanya juga boleh ya. Tulis yang pertama, aku setia, setia apa di situ diisi ya. Yang kedua, aku mengasihi, mengasihi siapa di situ ya, boleh diisi juga. Diisi di dalam salibnya ya. Aku mengasihi ada yang sudah selesai. Gimana? Sudah belum? Yang sudah boleh diangkat ya. Waktunya 2 menit lagi. Nah, punya KPPM sudah. Yuk, gambar salibnya diisi nama. Habis itu buat aku setia. Setia kepada siapa ya? Aku mengasihi, mengasihi apa? Boleh. Boleh hidupkan kameranya ya. Sampai mana sudah? Maila sudah belum? Mika, Apriska, Fajar Yani, kakak-kakaknya juga. Kak Iyer sudah, Kak Desi. Ayo. Aku buat di handphone, Kakak. Ya. Wih, bagus punya Kak Iyer. Ayo, sudah?
Sudah. Yo, Apriska sudah? Maila, Mika, Ayer loading. ya. Oh. Ya, Kita bacakan aja yang sudah. nggak apa-apa, Kades. Boleh kan? Silahkan, KPMPM kah duluan? Apa isinya punya KPMPM nih? Penasaran kakak nih? Baca ya. Ya. Oke, isinya setia memikul salib atau siap menderita, mengasihi Allah, sesama dan alam, hidup penuh integritas, kebijaksanaan, pengharapan, dan keterbukaan. Hashtag Tuhan dekat dengan orang yang patah hati. Weh, mantap Tahap. jiwa. Oke, siapa lagi nih? Yang sudah nih? Kayer sudah belum? Belum. Oke, kita tunggu ya. Adik TR-nya sudah, Maila? Kades sudah belum? Hidupkan mic-nya ya kalau sudah. Yuk, Mika, silakan. Satu doang nggak apa-apa kan, Kak? Ya, nggak apa-apa. Mana angkat dulu salibnya, kakak lihat dulu. Mana salibnya? Wow, bagus ya. Warna hitam pinggirnya ya. Ya. Silahkan dibacakan. Itu Belum kedengaran? Mika, gimana? tadi sudah aku Belum kedengaran, Mika. Bisa diulangi lagi? aku mengasihi Tuhan dan sesama. Oh iya, mengasihi Tuhan dan sesama manusia ya. Oke, ada lagi? Kak Yum lagi ya. Ini punya Kak Yum nih. Ada warna-warnanya. Nah, punya Kak Yum. Aku setia. Aku setia melayani Tuhan dan sesama manusia. Dan setia berdoa, baca Alkitab, mendengar firman Tuhan, setia juga bantu kerjaan di rumah, ya, bantuin suami cari uang, ya. Itu tentang aku setia. Habis itu aku mengasihi. Aku mengasihi Tuhan, mengasihi keluarga, dan mengasihi sesama manusia. Habis itu mengasihi teman, mengasihi guru-guru dan juga anak sekolah ya, karena Kak Yumila juga ngajar ya. Dan mengasihi guru sekolah minggu, mengasihi semua ya, ciptaan Tuhan ya. Mengasihi barang-barang, mengasihi hewan ya. Itu punya Kak Yumila ya. Nih gambar salibnya. Oke, siapa lagi? Ada lagi? Saya. Baru 3 orang ya. Silakan Maila. Kak, kalau misalnya singkat nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Kalau aku setia beribadah hari Minggu. Kalau mengasihinya, aku mengasihi sama teman. Mengasihi sesama teman ya. Rajin beribadah. Oke, bagus. Punya Maila. Siapa lagi? Kak Desi lagi. Oke, punya Kak Desi. Oh, tidak terlihat sepertinya ya. Padahal gambaran Kak Desi bagus. Oke. Setia melayani Tuhan dan menjadi teladan untuk semua orang. Mengasihi dengan tulus Tuhan.
Oke, mantap. Bagus ya punya Kak Desi ya. Aku Menjadi lagi, Kak. teladan. Kata. Ya, silakan Kak Yer. Tada. Punya Kak Yer. Punya Kak Yer di handphone aja ya. Punya Kak Yer cuman kasih, bikin yang kasih. Jadi, buat Kak Yer pribadi, salib itu adalah lambang pengorbanan dan kasih terbesar yang pernah ada di dunia. Karena nggak pernah ada satu orang yang rela memberikan nyawanya dan bisa menebus dosa manusia di seluruh dunia. Karena dia adalah bagian dari Allah sendiri. Begitu. Nah, untuk kasih pelaksananya secara pribadi, jujur untuk mengasihi diri sendiri itu sulit. Karena kecenderungan kita di masa-masa seperti ini, kita lebih cenderung kayak menganggap diri kita rendah, menganggap diri kita tidak pantas, menganggap diri kita tidak mampu, aku nggak bisa, gitu. Sering kayak gitu kan. Nah, untuk mengasihi diri sendiri itu sesuatu hal yang terdengar klise, tapi sulit sebenarnya dilakukan. Kita lebih bisa menolong orang lain dibanding menolong diri kita sendiri. Oleh karena itu karena Allah melalui Tuhan Yesus sudah mengasihi kita, jadi kita harus mampu mengasihi diri kita sendiri dengan cara tetap berdoa, serahkan apapun kepada Tuhan, dan di saat terberat pun ucapkan saja syukur, terima kasih Tuhan, sesederhana itu Tuhan akan lihat kita kok, Tuhan pasti akan jamah. Begitu. Terima kasih. Oke, bagus ya punya Kak Yer ya, panjang sekali, mantap. Ada lagi? Yuk, silahkan ya. Punya singkat. Boleh? Yuk, siapa lagi? Mika sudah ya, Apriska. Oh ya, Pak Jaryani, silakan. Ya, mana lambang salibnya? Lihat dulu. Oh, diliatin dulu, Kak. Iya, kakak mau lihat nih. Pasti bagus ini. Bagus. Apa kata? Aku mengasihi Yesus dan teman-teman. Aku setia kepada Yesus dan taat ibadah. Oke, puji Tuhan ya. Semoga selalu setia, selalu mengasihi. Siapa lagi nih? Apriska lagi. Dengan Anla. Yuk, hidupkan kameranya. Sudah belum? Silakan. Mana kameranya? Iya, bagus ya. Dibacain ya, hidupin mic-nya. Setia kepada Tuhan, berdoa dan bersyukur. Kalau yang mengasihi teman, sesama, dan keluarga. Iya, bersyukur ya, kata Anla. Oke, lanjut lagi. Siapa lagi nih? Priska. Silahkan ya, Priska. Wih, besar punya Priska salibnya. Mana nih? Belum kelihatan tadi. Belum selesai. Oh, itu ya. Penuh buku Priska ya. Ya, silakan Priska. Apa punyamu bacaannya? Aku setia kepada Tuhan dengan berkenan kepada Tuhan Yesus. Setia kepada Tuhan dan berkenan. Ya. Kepada Tuhan dengan menaati perintah Tuhan. Nah, puji Tuhan ya, mentaati perintah Tuhan. Oke, lanjut. Sudah habis semua? Ada yang belum? Kayaknya cukup ya, sudah semua ya. Silahkan Kak Yer, lanjutkan. Itu aktivitas kita ya. Salib itu simbol atau lambang logo orang Kristen yang percaya kepada Tuhan ya.
Simbol salib itu mengatakan pengorbanan Tuhan Yesus yang menyelamatkan manusia dari dosa. Nah, salib juga tempat kematian Tuhan Yesus Kristus ya, melalui penyalipan. Oke, silahkan Kak Yer. Oke, terima kasih aktivitasnya Kak Yung. Kita mau foto bersama gambar salibnya di akhir apa sekarang? Sekarang aja ya, kayaknya ya. Arahkan salibmu ke kamera. Oke, Anla belum keluar. Oke, siap. 1, Bentar Kak, Anla keluar. 1, 2, 3. Oke. Bentar. Ya, tadi. Oke. Oke, terima kasih. Semoga apa yang kita dengarkan firman Tuhan yang sudah disampaikan Kak Pempem dan aktivitas dari Kak Yumila bisa kita terapkan sehari-hari ya. Oke, sebelum doa penutup nanti dibawakan oleh Kak Desi, kita memuji Tuhan. Apa lagunya Kak Des? Saya lupa lagi. Teramat baik. Oke, silakan Kak Desi. Harapan kemegahanmu, ku datang menyembah.
kita sudah di penghujung ibadah tunas ini. Untuk bersatu di dalam doa, tutup mata dan tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih untuk kehidupan kami. Kami dimampukan untuk bersama-sama waktu ya Zoom. Tapi kami yakin dan percaya kasih Tuhan di dalam kehidupan dan kebijaksanaan dari apa yang kami dengarkan dapat bertumbuh. Tidak lupa Tuhan, kami mau kami yang hari ini bisa ikut bergabung di tunas remaja kami. Dimanapun mereka berada, tetap Tuhan jaga lindungi mereka. Sehingga di lain kesempatan bersama dengan kami untuk bersama-sama belajar firman-Mu. Engkau memberkati juga Tuhan kakak sekolah minggu kami, tunas remaja, kiranya dapat menjadi berkat untuk kami setiap yang mendengar. Dan juga Tuhan, kiranya Engkau menyertai kami nanti malam, kiranya Tuhan selalu menjaga melindungi kami setiap yang kami laksanakan. Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Oke, terima kasih semuanya yang sudah bergabung. Kita akan kembali lagi melaksanakan ibadah tunas remaja minggu depan. Sampai jumpa semuanya. Tuhan memberkati. Ajak teman-teman yang lain ya minggu depan ya.